Oke, silakan. Modul ajar saya tentang materinya itu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Saya mengambil model PBL, kemudian untuk alokasi waktunya 3 kali 45 menit, kemudian kompetensi awalnya itu mengenal siswa diharapkan mampu untuk mengenal konsep ibadah dalam Islam, memahami bahwa Islam itu mencakup panduan hidup yang meliputi aspek ibadah, sosial, dan hukum. Kemudian memiliki prinsip halal haram, kemudian juga memiliki kemampuan untuk berdiskusi dan berpikir kritis. Itu kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Kemudian profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, memahami ketentuan pernikahan dalam Islam sebagai wujud ketakwaan. Kemudian dalam gotong royongnya itu menghormati perbedaan pandangan terkait pernikahan dalam masyarakat. Kemudian bernalar kritisnya, menganalisis pengertian pernikahan, dalil nakli, tujuan, dan hukum pernikahan. Di sini ada 4 TP atau tujuan pembelajaran yang saya ambil dalam pertemuan satu ini atau pertemuan pada model PBL, yaitu tentang pengertian, kemudian dalil nakli, tujuan, dan hukum pernikahan. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin, ya, PPRA-nya berlandaskan syariat Islam, memahami pernikahan sebagai ibadah dan menjaga kehormatan diri. Kemudian toleransi dan bijaksana, menghormati pandangan yang berbeda sesuai prinsip Islam. Targetnya adalah saya di sini adalah kelas 11 untuk semester yang akan datang, kelas 11 TOI 1 yang berjumlah 33 siswa. Model pembelajaran yang saya pakai itu pendekatannya adalah kolaboratif, komunikatif, kemudian critical thinking, dan scientific. Modelnya PBL, untuk metodenya ceramah dan juga diskusi. Untuk KTTP-nya, KTTP itu peserta mampu menjelaskan pengertian pernikahan secara bahasa dan istilah dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan minimal 1 ayat Al-Quran yang mendukung pernikahan sebagai ajaran Islam. Berarti surat Ar-Rum ayat 21, surat yang ke-30. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan minimal 1 hadis, atau peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 tujuan pernikahan. Untuk yang hukum pernikahan, siswa mampu untuk menyebutkan hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian pemahaman bermaknanya, pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan separuh dari agama. Kemudian Islam berikan panduan jelas terkait pernikahan untuk menjaga kehormatan. Kemudian ketentuan pernikahan mencerminkan nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Pertanyaan pemantik, apa yang membedakan antara Islam dengan hubungan lain di luar nikah, ya. Kemudian mengapa pernikahan disebut sebagai ibadah? Bisa juga pernahkah kalian menghadiri acara pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian langkah pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, pendidik atau guru itu mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengajar. Sebelum pembelajaran dimulai, guru memulai pelajarannya, kemudian melakukan tadarus, Pak. Tadarus terlebih dahulu selama 5 menit karena terkait dengan materi ini. Kemudian memberikan apresiasi tentang pernikahan, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, karena di sini adalah PBL, maka 5 langkah yang dilakukan, ya, atau 5 langkah tersebut itu adalah 1, orientasi masalah. Masalahnya apa dulu? Dalam guru menyampaikan masalah, misalnya, Bu, ya, siap? cukup. Siap, oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, Iya, siapa? terkait dengan itu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari modul ajar yang Ibu susun?
tujuan pembelajaran langkah awal ini siswa mengerti tentang pengertian tentang pernikahan. Yang kedua tujuannya mengerti dalil naklinya, Pak, baik hadis Al-Quran maupun hadis. Kemudian mengerti tujuan pernikahan itu apa, dan yang terakhir berarti hukum, mau mengerti tentang hukum pernikahan. Ada apa yang 5 itu berarti siswa harus memahaminya. Oke, kemudian terkait dengan pendekatan pembelajaran, Ibu menggunakan PBL, PJBL, apa TPECK? PBL. PBL, problem based Problemnya learning. apa, Bu? Problemnya apa? Tentang broken home gitu, Pak. Broken home. Kemudian lah teori pembelajarannya, Ibu menggunakan teori apa? Teori yang dipakai oleh saya itu behavior karena terkait dengan fokus pada perilaku, ngamati perilaku siswa melalui dengan stimulus dari kita. Metode dalam pendekatan pembelajaran ini apa, Bu? Metodenya diskusi. Diskusi, Ramah asesmen dan penilaian. juga diskusi. Asesmennya bagaimana? Asesmen penilaiannya ada berapa dan menggunakan Bikin apa? rubrik, ada asesmen formatif. Kalau asesmen formatif itu berarti yang terkait dengan ketika pelaksanaannya itu. Kemudian untuk modul P5 PPRA, Iya, tujuan siapa? dari rancangan modul proyek P5 PPRA Ibu ini apa? Saya mengambil tentang kebekerjaan karena kelas 11 ya, Pak, mempersiapkan untuk kelas 12 nanti, berarti kebekerjaan saya mengambilnya. Apa itu, Bu? Materi yang diambil, Bapak, materi tentang P5-nya. Aktivitas yang akan dilakukan itu seperti apa? Temanya tentang kebekerjaan, topiknya persiapan dunia kerja. Oke. Berikutnya untuk judul PTK. Ya, siap, Bapak. Judul PTK-nya apa? Judul saya upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 TOI 1 SMA Negeri 1 Japara melalui penerapan metode diskusi dan media audiovisual pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Permasalahannya apa, Bu? Permasalahannya ketika materi tentang pernikahan dalam Islam masih banyak anak yang mendapat nilai rendah, sehingga dengan adanya media audiovisual dan diskusi diharapkan siswa mampu atau nilainya itu menjadi meningkat. Mungkin cukup, Bu Leli. Harus banyak belajar lagi, Bu Leli, Iya, Bapak. mengkaji terus untuk biar lebih mantap kan gitu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Ahmad Haryadi MPD. Pada Bapak silakan. Baik. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, Bu Leli sudah menyiapkan kertas sama pulpen. Sudah, Bapak, sudah. Nah, tolong dituliskan saya surat Al-Asr. Sudah, Bapak. Kan, Bu? Ditunjukkan tulisannya. Oke. Baik, ke atas sedikit. Oke. Stop. Oke. Baik, cukup, Bu Reni. Iya, terima kasih, Bapak. Sudah cukup. Sekarang background-nya bisa dikembalikan lagi, boleh. Sekarang tolong dibacakan ayat ini, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum
أيكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Oke, baik, cukup saya kira Bu Leni ujian kita hari ini. Pak Riza, kita akhiri ujian Bu Leni dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Bu Leni. Ya, terima kasih Bapak.